Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih, apalagi kalian menyaksikan di mana tayangan Cik Raden. Mungkin kalian sudah melihat adanya baku hantam, adanya wanita perempuan, saya nggak tahu ya. Secara dalam iniannya memang luar biasa kekuatan energi di mana Mat Loreng tidak ada henti-hentinya dengan ada mengumpankan kepada diri saya dengan ada cara yang dilakukan sama si perempuan itu. Makanya wujudnya itu perempuan itu kelakuannya ampun. Sampai mau numbangin Cik Raden dia. Iya. Saya pengen tahu artinya di mana sahabat ya. Karena kalau saya berkeyakinan nggak bakal sembuh itu orang. Tahu sendiri, pukulan Braja Musti yang Cik Raden gunakan itu luar biasa. Lumayan lah buat nyiksa dia. Intinya buat pelajaran. Sebenarnya secara naluri yang ada di benak Cik Raden nggak tega. Tapi saya melihat ketika dia tidak ada yang namanya rasa terima kasih, bahkan bersyukur, walaupun dia sudah digendam sama si Mat Loreng, tapi dia datang itu seolah-olah mengeluarkan ilmu kekuatan itu yang diberikan sama Mat Loreng, merasa kuat, merasa hebat. Sayang sahabat ya, sayang sekali. Saya ketika menolong dia karena seorang perempuan, artinya jangan sampai mengikuti jejak daripada apa yang dilakukan Mat Loreng. Ini dia tambah jadi-jadi. Kan di luar daripada logika saya. Memang banyak yang komentar, yang lewat WA menyampaikan, udah Cik katanya perempuan itu nggak usah diiniin. Libas saja katanya. Apa? Malu-maluin katanya. Ya sebenarnya kalau secara dalam penglihatan saya memang betul. Karena yang saya lihat bukan secara wanitanya ya, tapi dengan perilakunya yang saya lihat udah terlalu lah sahabat ya, terlalu. Maka dari itu saya memberikan suatu tindakan buat pelajaran dia supaya bagaimana caranya saya patahkan dulu lah tangannya, saya remukkan dulu. Biar jangan sampai dia itu semakin lama mengikuti daripada jejak Mat Loreng. Bahkan saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, saya mohon kepadamu. Ini adalah suatu makhluk yang kau ciptakan. Hanya beda dia wanita, saya laki-laki. Tapi apa salahnya, ya Allah kata saya. Semoga dia ini sadar. Semoga dia ini bisa menuntun ke jalan yang baik dengan syariat-syariat sebagai wanita kata saya. Ya kalau saya biarkan tambah rusak gimana coba? Apa enggak secara dalam pandangan secara ini udah nggak umum ya? Itulah hebatnya Mat Loreng ya. Jadi rekrut dia untuk bagaimana caranya saya diumpan dengan perempuan itu, karena ketika saya tolongin dia masih tidak terima ya. Mungkin kalian sudah lihat akhirnya Mat Loreng nyuruhlah, mungkin dia nekat, bahasa nyuruh datangin. Datang. Udah lihat, kalian lihat ya mungkin tayangannya. Nantang-nantang menguruskan jurus-jurus macan begitu. Ya saya nggak wedi ya. Nggak takut. Karena kenapa? Ya saya nggak pernah yang namanya mengganggu dia, nggak merugikan dia. Tapi dengan perilaku dia. Aduh. Tolong, Cik Raden. Ternyata kamu di sini, aku cari-cari keberadaanmu. Waduh. Aduh. Kenapa emang? Tolong obatin tanganku, Cik Raden. Hah? Obatin apanya? Tanganku ini, Cik Raden. Aduh. Waduh. Aduh. Kenapa tangannya? Darahnya sampai kemana-mana. Iya. Aku minta tolong, minta obat denganmu ini, Cik Raden. Enak benar. Aku akan
ikuti jalan kembali. Enak benar kau datang-datang ke sini. Aduh. Saya belum selesai untuk mengulas, menceritakan dengan apa yang kau lakukan selama ini. Ketika Darahnya kemana-mana Cik Raden, tolonglah aku. Hmm? Aduh. Kau nekat ke sini. Ya aku kabur dari persembunyiannya si Mat Loreng, karena Mat Loreng tidak bisa menyembuhkanku. Hanya kamu yang bisa menyembuhkanku ini. Tolongin aku Cik Raden. Kata kamu waktu itu ketika saya ajak bicara baik-baik, bahwa yang paling sakti Mat Loreng, yang paling hebat Mat Loreng. Kenapa nggak nyuruh Mat Loreng aja kau minta berobat ke situ? Karena hanya kamu yang bisa ngomong obatin, karena kamu yang punya obatnya Cik Raden. Oh. Enak benar dia nih sahabat. Datang, mungkin dia ngintip ketika saya lagi santai seperti ini, ya mantau. Iya benar sekali, kamu tahu itu. Aku mencarimu kemana-mana. Kenapa saya cari-cari mana? Aneh. Tolong sembuhkanlah tanganku ini saya nggak Raden. butuh, iya. Lihat darahnya sudah kemana-mana. Biarin aja. Kenapa kau nggak berobat ke rumah sakit apa kemana sana? Ke rumah sakit sudah tidak bisa lagi. Ini bukan sakit biasa. Kena sakit apa? Ini karenamu. Ini karenamu. Ini tolong aku minta sembuh dari obat-obatmu ini. Enak bener karena saya. Kau tidak bercermin. Itu salahmu sendiri. Kan saya sudah katakan. Tolong Raden, jangan banyak ngomong. Aku kesini minta sembuhin tanganku ini Raden. Kamu tidak lihat kasihan denganku. Aku seorang wanita. Iya. Lihatlah darah sudah kemana-mana. Siapa tahu. Rumah sakit pun tidak bisa menyembuhkannya. Cuman kamu yang bisa menyembuhkannya. Enak bener kau sekarang nyeronyos. Hah? Cangkemmu nggak ada rem, meminta tolong, minta sembuhkan. Ayolah Raden, tolonglah. Sembuhkanlah tanganku ini. Semalam aku tidak bisa tidur karena terasa panas dan susah. Ya karena ulahmu Sekali nih. Oh ya Allah. Nah, kerasa kau sekarang? Kerasa kau? Enak nggak? Kalau ini sembuh pun aku akan catat. Aku tidak mau catat, aku tidak punya. Tidak mau tanganku hilang satu, Raden, tolonglah. Dia kan busuk-busuk situ, ada ulatnya sih juga, nggak apa-apa. Ya Allah, lihatlah darahnya udah berkucuran, tidak bisa. Saya sudah mengatakan kepada dirimu, lebih baik dari awal jangan ngikuti Mat Loreng lagi, tapi kau masih terperdaya sama dia. Kau sudah berjanji sama saya. Iya, sekarang aku akan berjanji. Aku tidak akan ngikutin Mak Loreng. Aku udah kapok gitu. Saya nggak percaya. Ya Allah. Jadi sahabat-sahabat dengan ucapan dia seperti itu percaya nggak? Ya. Tolonglah. Dia meringis sekarang kesakitan. Gimana? Pukulan Braja Musti itu. Nih, tahu sendiri kekuatannya. Rumah sakit itu nggak bisa menyembuhkan selain aku harus dipotong dengan lenganku. Aku tidak mau cacat. Ya, ambil aja pisau, potong aja, nggak apa-apa. Kurang ajar kamu, Raden. Itu lebih bagus. Jadi kau nggak bisa lagi yang namanya merajalela, nggak bisa lagi semena-mena, nggak bisa lagi kau istilahnya mau nantang-nantang, mau jadi jahat lagi. Bagus lah. Jadi sadar kau tobat. Sudahlah Raden, nggak usah banyak bicara. Lebih baik kamu sembuhkan aku tanganku ini. Mana yang sakit? Ini. Itu. Iya. Sakit benar itu? Iya, benar sekali. Coba saya lihat. Ya nanti dulu. Kurang ajar kau Sabar. Raden. Kenapa? Aku minta sembuhkan tanganku Iya, ini. sabar lah. Tapi kamu siksa aku dengan... Iya enggak lah. Saya mau nyiksa, enggak mau nyiksa, kan mau lihat dulu bagaimana yang remuk. Mau saya luruskan dulu. Kalau memang ini. Kalau kamu memang tidak mau menyembuhkan, sembuhkan tanganku. Nggak usah kamu menyiksaku. Oh, banyak omong kau. Diam kau. Bisu kau. Sayang, sahabatnya. Kalau kata orang itu bukan tegel nggak tegel, atau bukan kita tega atau tidak tega, tapi dengan perilakunya tidaklah wajar seorang perempuan mengikuti seorang laki-laki yang disebut pendekar, entah itu dukun, entah itu jawara, saya nggak tahu, disebut Mat Loreng itu.
Memang luar biasa ilmu Mat Loreng. Saya akuin. Karena kenapa? Sampai begitu kuatnya gendaman hasutan yang dilakukan Mat Loreng sehingga dia terperdaya, akhirnya dia menantang saya. Kalau nggak saya beginikan, ini mungkin nggak jadikan suatu pelajaran sama dia. Iya. Masih untung sahabat, sebatas angin Braja Hijib yang saya hantamkan kepada dia itu hanya tangannya remuk. Kalau jantungnya apa? Ais, nanti dulu. Nggak ada urusan sama saya. Jadi, kan saya selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat, di mana Cik Raden sebelum yang namanya akan melakukan sesuatu itu sudah Cik Raden siapkan. Jadi dia tahu. Sampai ke dokter dia pernah cerita mengatakan bahwa tidak bisa sembuh. Katanya si Mat Loreng itu sakti hebat. Buktinya nggak bisa disembuhkan. Jadi sudah saya katakan sahabat ya, di alam dunia ini, jagat Nusantara yang ada kita huni, kita pijak ini. Makanya kita hidup janganlah menanamkan sifat-sifat sombong. Apabila kita selalu menanamkan sifat-sifat sombong, ada yang namanya, apa kau? Kenapa kau? Biarin aja. Iya. Malah aku buat kaku kau nanti, ringsek kau di sini. Sudah saya katakan, sadar kau. Iya. Nggak ada urusan sama saya, biarin aja. Jadi mungkin sahabat-sahabat saya senang ya. Sahabat-sahabat saya juga mendukung ya. Karena melihat perilaku ini nggak wajar. Pakai jilbab ongkoh kata orang itu ya. Tapi dia kelakuannya Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini manusia-manusia apa ya disebut? Sudah nggak wajar lah. Iya. Makanya dari saat itulah sahabat ya. Saya ulangi. Dia udah tahu. Karena Sari Serbu Cik Raden ini sangat sakti, sangat kuat, sangat hebat. Keampuhannya jangankan penyakit secara yang biasa. Yang seperti dia lakukan ini, kalau udah diminumkan ini bisa sembuh, iya, bisa sehat. Apalagi dengan dicampuri dengan langsung minum madu, benar-benar luar biasa. Nah, maka dari itu sahabat, apabila daripada saya obatin, dan obat ini saya berikan kepada dia, karena memang saya ada khusus yang namanya minyaknya juga, cukup yang namanya patah-patah tulang ya, benjol-benjolan, sakit-sakit seperti tumor apa gimana, dengan minyak ini luar biasa. Karena ini ada kandungannya yang sudah kita doakan khusus. Makanya ini beda. Ada dia di sini ada seperti gumpalan, ada seperti bau, bukan bau ya, aromanya maksudnya. Memang itu dari kita ambilkan dari zat-zat dari air yang khusus. Sakit kau, biarkan. Meringis dia kesakitan. Dia nggak sadar kalau selama ini siapa lawan dia. Iya. Apa? Nih, mulut kau biar bisa bicara. Kita sembuhkan. Pakai minyak tadi itu loh. Nggak bisa. Ini Cik Raden. Kenapa? Tolonglah sembuhkan. Aku di sini, aku mencari ilmu keliling ke sini tidak ketemu. Sekarang ketemu. Iya. Tolonglah. Walaupun kau ketemu, iya, nggak mungkin akan kau obati. Percuma. Ya Allah. Saya bukan tidak percaya ya sahabatnya. Dengan itulah contoh daripada manusia. Ini contoh nyata ya. Ketika dia hebat jaya, maksudnya sehat. Cepetan Cik Raden, sembuhkanlah tanganku ini Cik Raden. Enak Gak usah benar. banyak ngomong kamu. Biarkan. Dengan sahabat-sahabatmu dulu. Biar tahu. Iya. Lebih baik obat itu buat aku aja Cik Raden. Enak bener. Nggak mungkin. Iya. Kamu tidak kasihan dengan seorang wanita sepertiku Cik Raden. Ada benar wanitanya mau saya kasihanin. Kalau perilaku seperti itu siapa yang mau kasihan? Coba. Sudah saya katakan. Jalankan. Kau yang benar-benar ketika kau ada di bergabung sama santri-santri saya di situ. Tapi kau tidak mau. Malah kau seolah-olah untuk memancing bagaimana. Cik Raden, aduh
tanganku rasanya seperti mau patah nih Cik Raden. Jangan Biar- sampai patah tanganku. Aku tidak mau cacat Cik Raden. Biarkan saja. Cepatlah. Setan. Kau apa kau? Apa kau? Kau maksa-maksa saya. Dasar kamu ini. Kenapa? Kau sadar? Aku sadar. Iya. Tolonglah sembuhkan tanganku Tobat ini. kau. Aku akan taubat. Tolong sembuhkan Tobat tanganku apa? ini. Mau tobat apa? Taubat. Aku tidak akan mengikuti Mat Loreng dan Kalau kau hanya berjanji dengan di hadapan orang-orang yang jahat saya, itu. hanya mengucap hanya di hadapan saya kau kata bertobat, tapi dengan sendirinya kau di hadapan Tuhan dengan kolbumu tidak bisa, sama aja bohong. Iya, Aku tidak akan membohongimu lagi, Cik Raden. Tolonglah sembuhkan tanganku ini. enak bener. Aduh, rasanya sepertimu. Enak. Uh. Cik Raden, tolonglah. Aku semalaman sudah tidak tidur. Iya. Ini aku harus tidak tidur lagi. Aku harus begadang lagi. Iya nggak apa-apa. Karena merasakan sakit, Itu sangat-sangat sakit sekali. ulah perbuatanmu. Tolonglah sembuhkan. Enak bener. Biarkan dia menangis, merengek ya. Kenapa? Memang manusia tersebut tak mungkin akan menemukan suatu yang namanya kebenaran kalau tidak salah dulu. Ya mungkin dia sakit dulu, baru sadar. Oh iya, nggak benar. Ya mudah-mudahan kalau pola pikirnya jauh dan renungannya panjang. Cepetan, Cik Raden. Aku mohon padamu, Cik Raden, berikan obatmu itu buat aku, Cik Kamu Raden. cari mbah dukun sana lah. Mat Loreng kata sakti hebat. Kau Kata Mak Loreng tidak ada obatnya selain obatnya denganmu. Mak Loreng juga gak mampu mengobatinya. Tolonglah, Cik Sudah. Raden. Saya nggak percaya. Iya, saya nggak percaya sahabat ya. Ini rasanya seperti, Apa? Seperti apa? Gigit-gigit apa? iya, sakit benar. Rasanya dahsyat benar. Jadi kalau sudah Raden, begini, tolonglah, cepetan lah harus sembuhkan tanganku ini. sakit-sakit lah kau di situ rasakan. Saya nggak bakal sembuh, nggak bakal nyembuhin, nggak bakal ngobatin sahabat. Tolonglah. Yang mana? Coba Sembuhkan, sini. Ya, sembuhkan coba. tangan. Yang mana? Ini Cik Raden, tolonglah. Kau diam, tarik napas ya. Coba diam. Coba. Kau tahan yang mana sakit ini ya. Iya. Ya, tahan, Menyiksaku. tahan dulu. Ditahan dulu. Iya sabar. Sabar. Biar itu benar-benar saya bisa tarik nanti. Yang sakitnya di Ini mana. bukan ngasih obat. Ya, sabar dulu. Hah? Kau nih sampai jualan saya kau hancurkan begini. Hah? Tolonglah Cik Raden, berikan obat itu denganku. Enak bener kau ngomong. Minta tolong. Nggak sadar kau ya. Aku tidak mau satu seumur hidupku, Cik Raden. Ya nggak apa-apa lah. Kalau Tolong. jadi kau tobat. Dari sini tobat. Mau nggak tobat? Aku Sadar. akan tobat. Ya benar, aku akan tobat. Aku akan mengikuti jalanmu. Apa katamu, aku akan mengikutinya. Tapi tolong sembuhkanlah tanganku ini. Aku tidak mau cacat. Sakitnya itu luar biasa sahabat. Karena itu Braja Musti ya. Ya benar sekali, sakitnya seperti tulang rusukku pun akan hancur rasanya. Dia tidak sadar diri sahabat ya. Ketika saya bawa yang namanya pusaka dari Bunda Ratu itu. Kalian bisa lihat. Saya sudah kasih tahu kan. Kepada sahabat-sahabat ngehantam dia. Inilah yang buat saya numbangkan yang namanya si perempuan ini. Darahnya selalu mengalir, tidak Iya, berhenti. biarkan aja. Tolonglah Cik Raden. Berikan obatmu itu denganku, Cik Raden. Aku akan tobat dengan aku akan mengikuti jalan. Alah, saya nggak percaya. Ini sahabat ya, kalian lihat. Kalian lihat, inilah yang namanya mustika ketika saya Ayolah, dikasih Cik Bunda Ratu. Raden. Aku Yang akan saya tobat. hantam karena dia. Aku akan mengikuti jalanmu dan aku akan meninggalkan orang. Remuk jero kalau kata orang itu. Susah dia. Tolonglah Cik Raden. Tolong. Iya, Kau minta tolong apa? sembuhkanlah tanganku ini. Sembuhkan. Yang ada kusisa kau. Ah! Hah? Kamu telah menyiksa seorang wanita itu sangat kejam sekali, Cik Raden. Biarkan.
Karena ulah perbuatanmu sendiri itu. Aku tahu aku salah. Ya. Terus? Aku minta sembuhkanlah tanganku ini. Iya. Saya mau menyembuhkan. Tapi kau tobat. Aku akan tobat. Syaratnya yang penting aku sembuhkan tanganku. Aku tidak mau cacat seumur hidupku. Menangislah kau di situ. Cik Raden, tolonglah. Enak bener kau ngomong bicara tolonglah. Nggak sadar kau ya. Nih, si obat ini. Tambah sakit Cik Raden. Ya biar. Siksa kau. Tolonglah, aku di sini minta kesembuhan, bukan untuk kau siksa. Ya biarin aja. Karena ulah perbuatanmu sendiri. Apa syaratnya untuk aku bisa sembuh? Kau bertobat langsung kepada Allah. Kau berjanji kepada dirimu sendiri. Baru saya akan mengobati. Tapi kalau kau tidak berjanji, hanya sebatas masih membohongimu, tak mungkin saya obati. Nih ya. Aku akan berjanji, aku akan mengikuti jalanmu. Dan apa? Nanti ketemu Mat Loreng kau ngikutin lagi. Aku tidak akan mengikuti lagi. Aku sudah kabur di tempat persembunyiannya. Berarti dia nggak tahu kau kesini? Tidak. Oh, nanti dia nyari-nyari kau. Aku minta perlindungan darimu, Cik Raden. Perlindungan dari saya. Emangnya siapa saya kamu? Tolonglah. Berlindunglah kepada Allah, jangan berlindung sama saya. Ya kalau kau adalah perantara dari Allah, aku akan berlindung denganmu, Pak Cik Raden. Saya lihat dulu lah. Saya pengen tahu dulu, pengen nyimak dulu. Biar kau rasakan kesakitan selama ini perbuatanmu. Ya itu tadi. Sudah saya katakan, kenapa kau selalu mengikuti yang namanya jalan-jalan kesesatan. Karena kau haus. Kau masih menanamkan yang namanya hawa nafsu, sehingga apa yang keinginanmu untuk meraih kemegahan, yang untuk mencari Benar sekali. kehidupan dirimu, Aku akan itu bertobat. cara-cara singkat-singkat. Iya, aku akan tobat. Aku akan tobat. Tobat. Saya nggak percaya. Aku akan percaya. Syaratnya buat tobat aku, yang penting aku bisa sembuh dan kembali Nggak mungkin. seperti semula. Nih. Cik Raden, ajar kau. Jadi saya sahabat, firasat saya itu masih nggak enak ya. Kenapa? Ucapan dia itu hanya di depan saya atau di bibir dia saja, tapi dia masih ada menanamkan rasa dendam sama saya, ya. Rasa dendam sama saya. Aku tidak akan. Sehingga dia denganmu, yang bagaimana penting sembuhkan caranya tanganku dulu. ketika seperti ini dia sembuh, nanti benar-benar dia akan Ayo Cik Raden, sembuhkan masih tanganku. ada niat yang jahat sama saya. Makanya saya biarkan dulu. Kenapa? Buat pelajaran. Jadi wanita-wanita seperti ini wajar kita kasih yang namanya peringatan seperti ini. Iya. Jangan Sembuhkanlah main-main. tanganku ini Cik Raden, aku akan bertobat. Aku akan berjanji denganmu, aku akan bertobat. Kan bertobat. Tolonglah. Jadi saya nggak percaya sahabat. Sahabat juga mungkin nggak percaya. Sahabatmu siapa? Sahabatmu nggak ada yang percaya denganmu. Ya saya justru mereka yang menyimak tontonan saya, sehingga apa yang kau lakukan itu sudah daripada norma-norma kehidupan. So, tidak layak kau sebagai perempuan untuk melakukan yang seperti itu. Iya. Makanya kau tobat, sadar. Ya aku sadar karena duniawi telah menjadikan aku sosok yang jahat. Nah, itu pengakuan dari bibirmu apa dari hatimu? Dari hatiku paling dalam, Cik Raden. Tolonglah, aku Dari tidak akan hati mau, yang aku paling tidak mau dalam. cacat seumur hidupku. Aku tidak akan punya tangan kalau kau tidak akan menyembuhkannya. Tolonglah. Enak benar dia ngomong sahabatnya. Yang ada juga saya siksa dulu dia. Jangan kau siksa lagi kakiku, tanganku. Hah? Aduh. Gimana rasanya? Sakit sekali. Sakit, iya. Enak bener kau ngomong sakit sekali. Ngomongnya enak bener sahabat ya. Maka dari itu sahabat-sahabat saya ingatkan,
Apabila kalian mau pesan madu sama Cik Raden, ini sari serbuk, Madunya buat ini apa aja, madu Cik Raden? dua, Penyembunyi ada madu tanganku, hitam, jangan kau madu kasih kuning, sahabat-sahabatmu itu, ya. Cik Raden. Ini ada garam asma, ada minyak keraton, ada minyak pemikat, semuanya lengkap. Bahkan ada pun mustika, tapi mustika ini belum ya, belum saya kasihkan. Biar bisa Sudah, menghantam Cik dia Raden, dulu. itu buatku saja, jangan kau Enak kasih bener. sahabat-sahabatmu. Ini mau saya kasihkan, kemarin saya ambil lagi sahabat ya. Kenapa? Pirasat saya memang beda. Makanya saya ambil lagi. Ini kalau buat menghantam dia, deprok, kata orang tuh tepar. Makanya ini luar biasa ini kekuatannya. Saya tempelin aja dia kepanasan. Ah, jangan kau siksa aku lagi. Aku nggak mau kakiku yang 2 kali patah. Kau sudah matakan ke tanganku. Aku tidak mau. Bagaimana? Panas sekali. Iya. Mana yang sakit? Ini rasakan. Ah! Sudahlah, Cik Raden, aku mohon padamu. Sembuhkanlah Mendingan tanganku. kau pergi aja. Ya, saya nggak mau ngobati. Pergi kau. Iya. Aku tidak akan pergi. Siapa? Aku Percuma tidak kau. akan pergi, Cik Raden. Tolonglah sembuhkan tanganku ini. Kalau nggak aku sisa kau. Pergi kau. Hah? Cik Raden, kau kurang ajar kau. Kenapa? Saya nggak. Dasar. Awas kau, Cik Raden. Apa pergi-pergi sana kau? Nggak butuh saya. Iya. Aku akan kembali. Aku akan merebut Terserah kau. obatmu itu. Terserah kau. Kalau kau selagi tidak merubah cara-cara hidupmu, nggak mungkin saya obatin. Iya. Tunggu, Cik Raden. Iya. Muak saya ngeliat perilakumu seperti itu. Bukannya sadar. Ampun saya. Ya. Maka dari itu sahabat ya, saya ingatkan. Jangan ketika kita membutuhkan, ketika kita sakit membutuhkan seseorang, ketika kita sehat, ketika kita sembuh, ketika kita bahasanya jaya, yaitu tadi manusia. Itulah dinamika kehidupan, gambaran yang Cik Raden berikan. Mudah-mudahan bisa kalian petik. Ya. Nah, Cik Raden ingatkan apabila kalian mau pesan madu, ini ada masih yang namanya 300.000, itu dapat 6. 300.000 dapat 6. Apa aja Cik? Madu 2, serbuk 1, garam 1, minyak 2. Tapi Cik Raden bonusi ya, yang namanya minyak pemikat. Jadi 7. Jadi untung kalian. Benar-benar kalian mendapatkan suatu yang namanya keberkahan. Kalau minyak pemikat ini kalau buat usaha, buat kalian yang namanya untuk menghadapi seseorang, tadinya biasanya perengat-perengut, tadi nggak senang, benci, kalian pakai ini, langsung dia sayang, langsung dia perhatian, baik sama atasan dalam kerjaan gitu. Apalagi kalian punya tujuan, entah lagi hutang apa-apa, ini bagus sekali, karena ini minyak pemikat, benar-benar yang kita sudah doakan khusus demi untuk kelancaran apa yang kalian inginkan. Mudah-mudahan Allah langsung jabah dan Allah kabulkan. Karena segala sesuatu itu melalui media syariat yang kita menggunakan media, hakikatnya Allah yang punya kuasa. Ya. Nah kalau yang 400.000 itu ada juga Cik. Kalau 400.000 itu saya kasih madunya 4, garamnya 1, serbuknya 1, itu bonus buat kalian. 400.000 ya, dapat 6 juga. Jadi 4 madu, sari serbuk 1, sama garam. Jadi 6. 400.000. Saya ulangi, 400.000 itu madunya 4, sari serbuk saktinya 1, garamnya 1. Jadi 6. Caranya gimana? Simple dan mudah. Langsung saja kalian hubungi WA Cik Raden, transfernya ke nomor rekening Bank BCA atas nama Basyirudin. Ya, nomornya kalian catat di nomor 2920
587162 ya. Itu nomor rekening Cik Raden, kalian catat. Jadi 400.000, madunya 4, garamnya 1, serbuknya 1, jadi 6. Hanya 400.000 ya. Kalau yang 300.000 tadi madunya hanya 2, serbuknya 1, garamnya 1, minyaknya 2, tambah minyak pemikat. Tinggal pilih saja, buruan. Selagi ada kesempatan, jangan kalian sia-siakan. Kesempatan tidak ada 2 kali. Mudah-mudahan apa yang Cik Raden sampaikan ini menjadi suatu keberkahan kita. Jelas, dengan peringatan-peringatan seperti ini, mudah-mudahan jadi cambuk bagi si perempuan ini, wanita ini, ke depan dia bisa menemukan jati diri dan sadar diri. Jangan sampai terperangkap, terjebak di dalam kejahatan. Keberkahan selalu sama Allah. Keridhaan itu yang kita tuju, kita harapkan. Mungkin kalian bisa setelah menyimak, melihat apa yang Cik Raden tayangkan. Cik Raden ingatkan lagi kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian yang namanya bersalawat untuk membersihkan diri, tanda rasa syukur kita mengingat daripada kebesaran Allah. Di mana di situ perkuatlah yang namanya zikir batin, jalankan salat 5 waktu sesuai dengan kehidupan kita dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Tegakkan namanya kebenaran demi untuk mengharapkan keridhaan dari Allah. Saya pamit, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.